Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayanda Medita di Meditarium Channel. Kali ini saya sudah ada di studio Pasar Cihabit, yaitu kedai kopi milik Kang Sukma, atau biasa disebut kedai kopi Channel. Tapi saya posisi sekarang ada di ruang khusus dan sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu kawan saya lama. Dia jurnalis, tapi waktu itu dapat program pertukaran pemuda-pemudi dan mendapat tempat di Papua sana. Kita temui saja dengan Cek Nong Kusmiati ya? Iya. Nah, saya panggilnya Noeng sebenarnya, karena kode kalau nulis Noeng pakai K. Apa kabar, Mbak Noeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bisa di ini aja nggak apa-apa. Mbak Noeng, saya ingin nanya tentang perjalanan dari awal tahun berapa tuh? 90-91 pergi ke Papua untuk program pemuda-pemudi pertukaran. Pemuda antar provinsi Jawa Barat Irian Jaya. Oh, dari orang Papua juga ke Jawa Barat, orang Jawa Barat ke Irian Jaya. Waktu itu berapa orang? Sekitar 30-an gitu ya. 30 orang. 30, yang itu 32 pula lupa lagi lah. Nah, waktu itu nekat ya? Ikut itu atau kan sudah jadi wartawan waktu itu? Papua itu punya daya tarik tersendiri. Jadi ketika ditawarkan mau ikut pertukaran pemuda, tidak pakai lama dia. Oh, dan langsung berangkat? Iya. Waktu itu kan profesi wartawan di grup Pikiran Rakyat kalau nggak salah. Iya. Nah, itu waktu itu belum. Waktu itu masih penulis freelance. Oh iya, ya penulis ya. Iya, masih penulis freelance. Bersama kawan-kawan itu ya, kelompok apa penulis itu? APPM Nurani. Oh, Nurani ya. Himpunan Pengarang dan Penulis Muda Nurani ya. Terus dapat program itu? Saya ke Papua. Di Papua kita kan ditempatkan di masing-masing bidang yang memiliki daya tariknya bidang apa begitu. Nah, kebetulan di Papua ini karena saya di sini media, rasanya rugi kalau di sana tidak di media. Akhirnya saya memilih di FIFA waktu itu FIFA Irian. FIFA Irian? Ya, tahun 1991. Di FIFA Irian itulah saya banyak belajar bagaimana beradaptasi dengan, ya kita kan bagaimanapun juga orang baru ya, gitu. Orang Sunda pindah ke Papua gitu kan? Belum pindah ya, tapi beradaptasi dengan mereka. Banyak pelajaran yang saya terima di FIFA Irian. Saya tinggal di FIFA Irian di kantor. Saya jadi tidur itu di kantor. Yang menarik selama saya di FIFA Irian, waktu itu pembernya Pak Birwato. Jadi saya kan tidak bisa berenang. Jadi Pak Bir bilang, kamu harus ke pedalaman. Ke pedalaman itu di mana? Harus ke Mapurujaya. Mapurujaya. Ya. Berapa kilo itu dari? Dari perjalanan saya pergi dengan dinas sosialnya waktu itu antar bahan makanan bantuan. Dari Jayapura ke Mapurujaya itu, dari Jayapura ke Timika, dari Timika ke Agimuga, bukan Mapurujaya. Agimuga itu ada di pedalaman waktu itu. Kabupaten apa tuh? Entah Kokonauka atau Timika ya, belum ini. Perjalanan ke Agimuga ini dari Jayapura ke Timika. Dari Timika sampai di Mapurujaya. Mapurujaya itu dermaga. Iya, iya. Kita pakai perahu 40 pk. Itu 26 jam. Terbaik tidak, maksudnya tidak bisa berenang begitu. Tiba-tiba misalnya ada itu kan sungai kan? Ya. Jadi menyusuri sungai dan ada juga lautan. Lautan.
26 jam itu kita kan tahan buang air kecil begitu kan, tidak berpikir juga muka akan gosong karena pikiran ya udahlah ikut aja. Di situ muka sampai gosong karena perjalanan 26 jam. Kita singgah di pet 11, salah satu asetnya kita. Port 11? Iya, pet 11. Oh, pet 11 ya? Ya. Tempat bagian dari Freeport? Iya, di situ terus lanjut perjalanan. Mapurujaya itu sebelum tiba ke kampung kita lewati dulu kan musim hujan, becek-becek untuk pakai sepatu boot. Begitu sama lintah-lintah itu keluar. Wow, ada lintah, ada binatang-binatang lain lah ya. Nah, waktu di sana ya kita lihat kan dari sisi kesehatan mereka itu yang membuat itu hal yang pengalaman yang paling berharga. Paling berharga dan berkesan ya? Iya, waktu saya pertukaran pemuda. Itu program pemerintah Jawa Barat atau program negara? Itu hanya kementerian waktu itu. Kementerian ya, pemuda olahraga. Tapi artinya chance itu ya, pertukaran itu sampai sekarang berlaku nggak? Ada nggak? Oh. Tapi sebetulnya program itu bagus. Bagus itu kita jadi membuka mata. Ternyata Indonesia ini bukan hanya Bandung saja. Begitu. Bukan hanya Jawa Barat. Ya, bukan hanya Jawa Barat. Ada Papua ya. Bukan hanya Papua. Dan Papua di dalamnya banyak lagi. Iya. Jadi kalau kita lihat pertukaran pemuda itu lebih ke membuka wawasan. Bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain yang artinya bukan di daerah kita. Istilahnya kita belajar merantau lah. Oke. Jadi waktu itu programnya saya cuma hampir setahun kalau tidak salah. Program itu? Iya, hampir setahun. Nah lantas kan Anda jadi jurnalis, terus gimana itu? Ya di sana juga jadi jurnalis. Oh. Enggak, di sana jadi jurnalis setelah program itu selesai. Jadi nggak pulang lagi kan? Pulang. Oh, pulang dulu. Itu kan hanya 1 tahun. Ya. Terus kembali ke Bandung. Ke Bandung ya tahun sekitar 92. Tidak. Ya dari ke Bandung kembali menulis lagi. Terus tahun 94 kan 93 begitu ya. Terus 95 saya lupa. Saya melamar kebutuhan rakyat dan diterima di dunia di Galura. Oh, Galura, iya. Jadi bergabunglah dengan terus tahun akhir 99 resign dan memutuskan kembali ke Papua. Karena bertemu jodoh atau bekerja di Papua aja? Kayaknya bertemu jodoh di sana ya? Enggak, ketemunya di sini. Oh, ketemu di sini? Bukan orang Papua. Oh. Jadi saya ke sana. Mau bidang apa sih kalau maksudnya menjadi wartawan itu bukan untuk kaya secara materi. Iya betul. Tetapi kaya relasi dan kaya pengalaman. Pengalaman batin banyak banget ya itu wartawan. Bukan, maksud saya gini, kan itu jadi wartawan balik lagi ke Papua. Akhirnya memutuskan tinggal di Papua kan? Iya. Karena berkeluarga atau karena memang apa itu? Berkeluarga. Dan sudah mencintai Papua juga? Ya, alhamdulillah betah. Oh, betah ya. Cek Nung ini orang Sunda yang malah melintang dan balik lagi ke Papua. Ternyata menemukan sesuatu. Kita tanya sekarang, apa saja yang menarik dari kacamata Sunda melihat kekuatan kekayaan Papua? Bisa digambarkan? Papua itu menarik ya. Menarik ya. Banyak hal-hal yang bisa kita kaji betul. Bila selama ini Papua identik dengan konflik, sebetulnya itu hanya memang bagian dari Papua konflik itu. Antara karena ada yang berkepentingan di sana, itu kan berbeda. Maksudnya sistem kekeluargaan mereka. Jadi yang saya juga kadang bingung kenapa mereka tertarik dengan Papua dan kenapa saya bertarik di Papua. Oh. Kalau orang Sunda di sana baik-baik saja ya. Artinya respon dari masyarakat Papua sangat terbuka gitu kan. Ya kita juga harus menghargai mereka. Ya betul. Karena mereka pemilik negeri gitu. Kita di sana kan hanya merantau. Merantau ya.
dan mereka memiliki sendiri. Ada pengalaman lain nggak selama jadi wartawan atau hal yang disebut jurnalis di mata Tenong ini? Sebetulnya Papua itu sangat heterogen. 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 Bukan saja heterogen menerima kami dari luar Papua dengan yang ada. Nah, karena heterogen itu, jadi dampaknya ada perkawinan silang dan segala macam, dan banyak bahasa yang bahasa daerah yang punah. Oh gitu. Di sana, kalau boleh jujur, mungkin kalau di Jawa Barat masih ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia, kan? Iya. Kalau di sana kan semua bahasa Indonesia, tapi dialektikanya Papua. Papua ya. Oke, itu dari segi bahasa, kultur segala macam. Ada nggak yang menarik di sisi lain? Misalnya, kan aktivitasnya jurnalis. Itu pertumbuhan ekonomi kan? Khususnya yang ada di lingkungan Tenong. Pertumbuhan ekonomi sebetulnya bagus ya. Banyak sekarang kan pengusaha besar Papua, asli Papua. Dulu mereka selalu berpikiran ini kebanyakan ya, harus jadi PNS, harus punya NIK. Begitu tuh. Targetnya PNS ya, ASN. Tetapi seiring dengan perkembangan, sekarang banyak juga yang bisnis gitu. Banyaklah yang menjadi kontraktor, rata-rata ada pengusaha UMKM. Tenong ya, sekarang konteks besarnya bagaimana melihat perkembangan Tenong sebagai kacamata jurnalis, melihat dari sudut pandang pertumbuhan Indonesia. Apa yang membedakan waktu pertukaran pemuda yang tahun 90-an itu sampai saat ini? Dengan sudah berganti 90 kan berarti masih orde baru tuh presidennya. Ya. Iya. Sekarang 3 kali presiden, 4 kali presiden. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, 5 kali presiden. Nah, gimana melihatnya? Sebagai kacamata jurnalis saja. Perkembangannya jauh berbeda? Jadi masing-masing presiden kan punya keunggulan masing-masing. Ya. Mungkin waktu Soeharto dia lebih ke pangan tuh, swasembada pangan. Nah, yang sekarang untuk Papua infrastruktur, tol seperti tol Papua, tol laut, tol udara untuk satu harga. Karena satu harga BBM. Ya diantaranya BBM, mungkin nanti harga lain juga bisa. Nah, seperti misalnya satu harga BBM, itu satu harga BBM itu di mana? Bukan berarti satu harga BBM itu semua harga sama. Beda-beda ternyata ya? Ternyata tidak. Jadi satu harga itu berlaku hanya di SPBU. Oke, yang antri juga kan? Ya. Buat stok, akhirnya masyarakat tidak banyak yang dapat, akhirnya harga melonjak gitu, BBM ya. Tapi itu harus ada bukti jelas ya? Iya. Ya gampang lah kalau bicara mau ini, itu ada penimbunan segini. Penimbunan. Tapi waktu memang pernah itu juga penimbunan dapat ditemukan orangnya diproses. Oh, proses. Oke, ini menarik sekali kalau di Papua ada konteks penyamaan BBM waktu program-program pemerintah, tapi ternyata pada kenyataannya hanya SPBU resmi yang dibawa Pertamina lewat BP Migas kalau misalnya. Dan Pertamina menyalurkan lewat BP Migas ke SPBU lewat Pertamina EP kalau tidak salah, dalam jalur besarnya seperti itu. Berdasarkan rekomendasi Kementerian SDM. Nah, kenyataannya di pelosok ini yang tidak terjangkau agak susah, apalagi kalau kemarau. Diangkut lewat kapal, nggak ada airnya berhenti. Dan otomatis sampai angka 100.000 1 liter. Itu fantastis sekali. Tapi harga normal kadang-kadang 15.000 1 liter. Artinya masih belum sama. Tapi mudah-mudahan ya, kepentingan untuk bersama antara Papua, daerah-daerah lain, sama dengan Pulau Jawa, ini terus diupayakan.
Tapi sampai kapan saya tidak tahu. Yang jelas masyarakat seperti Teh Nung ini punya pengalaman banyak. Mungkin kalau hanya mengkritik percuma juga. Sekarang kita bangun aja kepercayaan. Bagaimana masyarakat Papua ini juga ikut merasakan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata mereka berkebutuhan pekerjaannya apa? Petani atau apa? Mayoritas? Mayoritas kayaknya ASN. Oh, ASN ya? ASN, kalkulasi ASN per bulan berapa ya? Ya mungkin nanti itu yang bisa ngitung orang-orang ASN. Tapi yang jelas saya ingin kasih pertanyaan terakhir sama Teh Nung ini dan sekaligus closing statement. Antara Jawa Barat atau di Pulau Jawa dan di Papua, bagaimana menyikapi kesukaannya? Betah mana dan merasa nyaman di mana? Pada prinsipnya sih di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oh, oke. Ya, di mana di sini senang, di sana senang. Yang penting kita berjalan Ya. seia sekata. Ya, yang penting kita bisa menempatkan diri. Oke. Kata yang baik, menempatkan diri. Menempatkan diri adalah sebuah adaptasi yang dalam hal ini kehidupan. Kalau tidak beradaptasi, dia akan menyimpang jauh. Jadi adaptasi adalah sebuah rel yang benar menuju kebaikan, bahkan menuju martabat dan nilai luhur. Oke, terima kasih dengan Teh Nung, sumber saya. Nantikan sumber-sumber selanjutnya di Meditarium Channel. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nung.